Insya Allah nek kotaan itu sedaya rata. Nggih Pak nggih. Ampun khawatir. Insya Allah semua sudah tertasyarukan, terbagi sesuai dengan haknya masing-masing. Maka di sini penting bagaimana kita itu memiliki kesungguhan bagaimana kita memperhatikan. Maka di antara doa yang diajarkan di dalam Islam, sebagaimana apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qur'an 114 itu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu supaya kita diberikan pemahaman di dalam majelis-majelis ilmu itu, sehingga apa yang kita dapat, kita dengar di dalam majelis-majelis itu betul-betul bisa memberikan nilai manfaat di dalam ilmu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua atau manfaat yang kedua di dalam ilmu itu, bahwa ilmu itu akan menjadikan penuntun di dalam setiap amal-amal ibadah kita. Ilmu itulah yang akan memberikan rujukan di dalam kita menjalankan ibadah dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Kita sholat, kita puasa, maka ilmu inilah yang akan menjadikan penuntun di dalam setiap amal. Imam Al-Bukhari beliau pernah menyampaikan, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu kata beliau sebelum kita berbicara dan beramal. Artinya ketika kita menjalankan sholat, kita menjalankan ibadah puasa, kita menjalankan ibadah-ibadah apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu inilah yang melandasi di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita menjalankan ibadah, tidak boleh itu karena kreasi atau keinginan kita. Tapi ketika kita beribadah, maka kita harus memahami apa yang melandasi dari setiap ibadah yang kita amalkan. Nindai sholat. Dalam satu hari ada berapa Bapak Ibu sholat? 5 kali. Boten pikantuk wah 5 kali itu kurang. Saya itu masih sehat, mau tak buat 6 kali. Boleh enggak? Tidak boleh. Sholat subuh kok hanya 2 rakaat, tak tambah 1 rakaat, sholat subuh menjadi 3 rakaat. Boleh atau tidak? Bahwa melebihkan, mengurangkan di dalam ibadah itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan, ibadah apapun, di dalam kita menjalankan ibadah-ibadah, di dalam menjalankan amal saleh, apalagi di bulan Ramadan ini, ketika amal ibadah itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pernah dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah, maka menjadi amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya ilmu. Bahwa setiap kita menjalankan amal ibadah, baik dari sholat kita, puasa Ramadan kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, semua itu kita pahami bahwa ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Maka contoh seperti sholat, ya, apa yang menjadikan rujukan di dalam sholat itu, ya kita merujuk dari apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Maka dari gerakan, dari bacaan di dalam aktivitas sholat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, semua itu merujuk dari apa yang diajarkan Rasulullah. Dan terus buatan pikantuk tidak boleh kita mengarang sendiri, termasuk puasa. Ya. Ini juga harus mengikuti, merujuk dari apa yang diamalkan dan diajarkan Rasulullah kepada kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu menjadikan penting, menjadikan landasan dasar dalam setiap kita berjalan, di dalam kita beramal saleh,
menjalankan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita, supaya dari apa yang kita amalkan itu menjadi ibadah yang benar dan menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu. Karena amal ibadah apapun itu diterima oleh Allah itu syaratnya hanya dua. Alternatif Bapak Ibu ada dua. Yang pertama, niat kita di dalam beribadah semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakanlah, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, di dalam tafsir dikatakan kurbanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Bahwa semua itu kita lakukan lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan sesuai dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah kepada kita semua. Maka dua syarat ini harus terpenuhi supaya di dalam kita beribadah, beramal soleh menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu menjadi orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Apa? Orang yang beriman. Iman itu apa? Mahwa iman. Al-iman tasdiqun biqalbi wa iqrarun bilisan wa amalun bil lisan. Takrif definisi pengertian iman itu para ulama menjelaskan al-iman tasdiqun biqalbi, sesuatu yang dibenarkan dalam hati. Ngapunten kula panjenengan sami mlebet Islam niku manah kula panjenengan sami pun mantep napa dereng? Mantep. Kita membenarkan Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lisan kita mengucapkan, mengikrarkan janji dari apa yang kita yakini di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, mu'amalun bil arkan, kita tindai, kita laksanakan dari apa yang kita amali dalam hati kita ucapkan di dalam lisan kita dengan anggota badan, dengan amal perbuatan. Contohnya di bulan Ramadan ini, kula panjenengan sami tindak ibadah puasa Ramadan, ngestokaken dawuh perintahipun Allah, melaksanakan dari apa yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, maka itu bukti bahwa kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Karena banyak orang itu hanya mengaku beriman. Lo niku Islam, KTP itu Islam, lo nikah yang beneng kawangan, Ramadan ora poso. Maka ini imannya dipertanyakan. Saya ulang bahwa iman itu antara hati dan perkataan termasuk perbuatan itu sama. Kalau hatinya meyakini, lisannya juga sudah mengikrar, berjanji, tapi dia tidak mau menjalankan dari apa yang Allah perintahkan, maka dia dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu. Ngakune jare wong iman, kon salat randulen, kon poso Ramadan boten. Maka ini belum disebut orang yang beriman. Karena iman antara hati, perkataan dan perbuatan itu harus sama. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa bulan. Maka kalau kita melihat para pendahulu kita, para ulama-ulama itu sungguh luar biasa. Karya-karyanya
buku-bukunya, kitab-kitabnya sampai saat ini menjadikan rujukan bagi kita di dalam kita belajar masalah ad-dinul Islam, tentang ajaran agama Islam. Kita mengenal Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ini para ulama-ulama besar yang dia memiliki karya-karya yang menjadikan rujukan di dalam kita belajar. Di dalam hadis kita mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, banyak sekali para perawi-perawi hadis yang dia itu mengumpulkan dari apa yang disampaikan Rasulullah, menjadikan rujukan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Kita mungkin tidak pernah mengenal yang namanya Imam Syafi'i, tapi karya-karya beliau luar biasa, menjadikan rujukan kita di dalam belajar masalah agama. Maka Bapak Ibu, apa yang dijanjikan Allah itu adalah benar. Bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu, dia dijanjikan oleh Allah menjadi orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Contoh mudah. Sekarang saya memberikan contoh. Ada dua orang memulai profesi yang sama, cuma ilmunya berbeda. Ini ternyata hasilnya juga berbeda. Yang satu tukang tambal ban, mohon maaf kalau mungkin ada yang memiliki profesi ini. Yang satunya tukang tambal gigi alias dokter. Ini sama-sama tukang tambal. Ilmunya beda apa beda? Kira-kira hasilnya beda atau tidak? Saat ini tambal ban itu berapa Pak? Tubles paling 20-25 ribu. Kira-kira beda? Ada enggak? Dokter gigi nambal untu 1.000. Tambal gigi 25 ribu. Konten apa beda? Jenengan padosi suka Sleman ketemu bakul ora bakal. Ilmunya beda. Sama profesinya tukang tambal, tapi ilmu beda, tapi hasilnya juga tambal gigi. Pengalaman saya Pak di klinik Fatimah, daerah Jejeran. Jejeran tahu ya? Terminal Ngidul, mungkin di Pelabuhan Jejeran, nanti ke timur di arah Kanggokan, arah mau ke Segoroyoso. Nanti kanan jalan itu ada klinik gigi Fatimah, itu terkenal daerah. Itu saya nambal gigi itu pertama ditambal 250 ribu. Lajeng dokternya ngendika ngaten, Mas, nanti seminggu lagi datang ke sini ya. Tak bongkar, saya tambal permanen. Bayar 250 lagi. Berarti nambal gigi itu 500. Saat ini wonten mboten tukang tambal ban bayar 20.000, terus matur ngaten, Mas, seminggu melih mriki mungkin kula tambal permanen. Ora bakal mau. Iya atau tidak? Iya. Jadi ternyata tambal gigi itu tidak sekali Pak, bisa 2 kali. Dan itu harganya pasti lebih mahal. Nih, sama-sama profesi tapi ilmunya beda, ternyata juga kalau paling contoh mulai sing gampang-gampang. Profesi satu sebagai apa? Orang yang cuci baju, laundry. Sama-sama profesi laundry. Yang satu laundry baju, satu laundry darah atau cuci darah. Benten apa benten? Nek laundry saat ini sekilo pinten Bapak Ibu? Larang-larangnya 7.000, 8.000 mungkin sekilo. Kalau cuci darah 8.000 wonten apa mboten? Rumah sakit buka terima cuci darah 8.000 rupiah, enggak ada. Maka saya punya teman putranipun menika dokter spesialis penyakit dalam. Itu belajar lagi subspesialis. Jadi kan dokter koas, gitu.
nek pengen ngambil spesialis sekolah melih, ngambil sub spesialis sekolah melih. Kalau tanglet Mas, terus mungkin nopo jurusannya jenengan karena dia penyakit dalam. Wah Pak, gaweane yang tukang laundry, lo yang bingung tukang laundry, maksudnya tukang cuci. Niku sekolah suwe, apalagi sekolah kedokteran niku iso innova ratusan juta. Tapi kita podo-podo profesi ini, ya tukang cuci, sing siji cuci pakaian, siji cuci darah, itu hasilnya berbeda. Ini contoh gampil mau. Artinya apa? Bahwa ilmu itu betul akan bisa memberikan nilai kebahagiaan bagi diri. Makanya dokter niku ngapunten. Ya, apalagi yang spesialis ya, buka praktek pakai stetoskop, kadang pakai senter. Gitu. Masalah yuk mana? Nah, pintu 5. Ora. Kayak dokter niku kan tulisannya itu apa? Wirid Latin Raja Proti Bojo Nopayu pun jenengan tindak apotek. Kalau dokter umum 75 sudah sama obatnya. Kalau spesialis itu baru periksa. Obatnya beli sendiri di apotek. Jenengan nak periksa wani nyenyang apa mboten? Larang kok mbok selawe aku wae. Wonten mboten sing ngoten niku. Mungkin nek wonten dokter ya periksaan dhewe kowe ora bayar. Ya periksa dhewe ora iso ora ilmune. Ilmu ini yang mahal. Dan itu dokter Falan itu cerita ngeten. Sing kasus cuci darah sakniki ngapunten. Banyak pasien yang cuci darah itu malah yang masih muda-muda. Muda-muda. Itu karena apa? Saya tanya. Ternyata pola makan, termasuk yang paling besar ini masalah minuman. Maka hati-hati nih gitu saya. Minuman-minuman berkaleng yang berkarbonasi, terus iso rasa jujune apa-apa iso dadi macan, dadi napa to niku gitu. Nek teng iklan-iklan. Hati-hati, Pak. Yang seperti itu yang memicu akan merusak ginjal kita. Pak isih nom ra krasa dipong-pongke bahasa untuk ambruk kenging niku. Apalagi sekarang ngapunten nggih Bapak Ibu. Makanan itu kalau di jalan-jalan apalagi nek pas Ramadan niku warnane ana merah kuning ijo kaya perapatan niku. Iki minuman kaya bangjo to. Warna-warna niku lho. Hati-hati dengan pemanis, dengan pewarna, dengan pengawet. Itu yang tidak disadari akan merusak ginjal. Maka pasien cuci darah itu mudah-mudah banyak. Orang sah ngenteni ketua enom kenging niku masalah. Itu gara-gara tidak mampu menjaga makanan, minuman-minuman terlebih yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis. Itu saya tanya seperti itu. Nek pun sepuh niku pun wajar gitu. Ya wis pinjol wis dienggo ulang tahun rada rusak niku ya wis wajar. Lah terus ya Pak. Masih muda-muda. Nah, maka ini hati-hati. Artinya bahwa ilmu itu betul-betul akan memberikan nilai yang berbeda. Maka nalika Allah Subhanahu wa taala ngendikaken bahwa orang yang beriman dan berilmu itu betul-betul akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Maka ini generasi-generasi muda, Islam Neman, monggo semangat sing belajar, fokus belajar. Karena ilmu ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Menjadikan diri kita dimudahkan di dalam mendapatkan kebahagiaan hidup dunia kita dan hidup dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa ilmu yang kita ajarkan, yang kita peroleh, kita pelajari, kemudian kita mau dakwahkan, kita sampaikan, maka ini akan menjadi nilai pahala investasi yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Idza badat wa'adama iqta amalu illa bi salasati.
anak cucu Adam itu ketika meninggal dunia maka terputus amalnya illa min salah satu, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah. Maka Bapak Ibu yang dimudahkan rezekinya, pergunakan harta itu untuk sedekah jariyah. Satu kali kita mengamalkan itu, maka itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi satu amalan yang ketika kita bisa mengamalkan akan memberikan nilai kemanfaatan walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini tidak terjadi di sholat kita. Orang kalau tidak sholat terputus amalnya. Orang tidak puasa Ramadan terputus amalnya. Tapi sedekah jariyah, walaupun kita hanya sekali mengamalkan, nilai kemanfaatan dari harta kita akan memberikan nilai kemanfaatan untuk kehidupan akhirat. Pasif income. Ranjang buat gawe kok dibayar, bahkan perusahaan sing enggak ada. Maka disinilah peluang bagi orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita belajar, kita paham sedikit banyak apa yang kita pahami di dalam Islam ini. Kita dakwahkan, kita sampaikan, menjadi pintu jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan nilai pahala dari ilmu yang kita sampaikan. Ini luar biasa. Apalagi punya anak-anak, nggak ada wayang, cucu, diajarkan adab makan yang baik. Kok cucu jenengan, putra jenengan kan mutar, oh si mbah biar ngajari aku nek dahar niku lenggah, go asto sing tangan mau coba semalah. Ini diamalkan putra jenengan, maka ini akan terus menjadi nilai pahala yang mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini luar biasa. Ini tidak ada di sholat kita, puasa kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Lah pripun iki putu kula pun gede, ya sesuk anak kon gawe putu meneh ben iso diajari. Ya tidak harus putunya. Siapapun, tetangga kita, teman kita ajarkan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari walaupun hanya satu. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yaqula, anak soleh yang mendoakan kedua orang. Maka ketika orang tua mampu mendidik anaknya dengan baik, kemudian anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, maka ini adalah tabungan untuk akhirat kita. Maka Bapak Ibu monggo kita dorong, kita dampingi anak-anak kita, generasi muda kita kenalkan dengan agama yang baik. Supaya apa? Inilah yang nanti akan memberikan nilai kebaikan bukan hanya kehidupan dunia kita, tapi sampai kehidupan akhirat. Anak-anak soleh inilah yang mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi mohon maaf ketika anak tidak dikenalkan dengan agama. Ketika orang meninggal niku mboten pikirane pripun kita berbakti kepada orang tua kita, sing dipikir warisan. Malah kadang iki congkrak harus sedulure. Nah, untuk bila ini, maka ini penting Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita menjadi orang yang semangat di dalam belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, kemampuan, kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.